Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omediongkere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Hari ini saya ingin membahas prediksi-prediksi untuk tahun 2017. Oke, dalam video komentari pertama untuk tahun ini saya ingin membahas prediksi-prediksi untuk tahun 2017. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk semua investor yang di Valburi Asia Futures. Dan tentunya saya mengharapkan Anda bisa memperoleh banyak sekali keuntungan ya. Tetapi sebelum itu mari kita melihat kira-kira apa yang bisa terjadi pada tahun ini. Dan seperti Anda bisa melihat juga di slide pertama, get ready for an explosive year. Kenapa demikian? Karena saya pikir tahun ini akan penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, dan saya cukup yakin bahwa investor akan terkejut dengan gerakan-gerakan di berbagai pasar, yaitu pasar valuta asing, pasar logam mulia, pasar obligasi, dan juga tentunya pasar modal ya. So, hati-hati, tahun ini akan penuh dengan gejolak. Oleh karena itu, perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan dalam presentasi ini ya. Nah, kalau kita melihat tentunya, kita tahu bersama bahwa euforia atau harapan terhadap Presiden Trump itu besar sekali ya. Dan banyak orang sudah mulai membandingkan Trump ini dengan Ronald Reagan yang dulu sebetulnya adalah pelopor untuk Make America Great Again. So, orang merasa, wah ini akan bagus sekali karena kalau misalnya sama dengan Ronald Reagan, berarti kita bisa mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ya. Tapi apa benar akan seperti itu? Nah, kalau kita melihat slide ini sebetulnya sudah menunjukkan bahwa akan cukup sulit ya. Kenapa demikian? Karena Reagan pada saat itu mendapatkan manfaat yang luar biasa dari suku bunga maupun inflasi yang turun. Kita melihat di sini inflasi di zamannya Reagan adalah 14,8%, dan oleh karena itu memang inflasi sangat tinggi hanya bisa turun ya. Dan kita melihat pada akhirnya dia menjadi presiden itu sudah turun sampai 1,1%. Nah, sekarang kalau kita melihat Trump, dia mulai dengan tingkat inflasi yang sangat rendah, yaitu di 1,6%. Jadi, boleh dikatakan hanya bisa naik ke depannya. So, ini tidak begitu mendukung ya pemerintahannya. Lalu kalau kita melihat juga interest rate yang diberikan untuk obligasi pemerintah yang berdurasi 10 tahun, itu pada awal pemerintahannya Ronald Reagan itu 10,7% dan turun sampai 7%. Nah, itu dari tinggi menjadi makin rendah. Itu tentunya itu sangat bagus ya. Tapi ini justru sebaliknya, di mana kita mulai di tingkat yang sangat rendah, yaitu di 2,1%, dan itu diperkirakan hanya bisa naik ke depannya. So, ini juga tidak begitu bagus. Lalu kalau kita melihat misalnya valuasi saham atau PE di S&P 500, itu hanya 7,1 kali di awal pemerintahannya Ronald Reagan. Nah, kalau kita melihat sekarang di pemerintahannya Trump itu sudah 20,4 kali. So, sangat tinggi. Jadi ini juga harapannya untuk pertumbuhan pasar modal sangat-sangat tipis ya. Lalu kalau kita melihat government debt atau hutang pemerintah, di awalnya pemerintahan Ronald Reagan hanya 800 miliar. Namun kalau kita melihat sekarang di Trump itu sudah hampir mencapai 20 triliun. So, it's very, very different. Sangat jauh berbeda titik permulaan ya. Dan kalau kita melihat juga terakhirnya, government debt to GDP di era pemerintahan Ronald Reagan 30,8%, which is still reasonable, masih cukup rendah. Tetapi di pemerintahannya Trump itu sudah mencapai 105%. So, saya mikir headwinds atau tantangannya untuk pemerintahan Trump itu jauh lebih tinggi ketimbang misalnya era Reagan ya. Lalu kalau kita melihat juga selama satu abad terakhir ini, kita melihat bahwa utang pemerintah di Amerika Serikat itu setiap 8 tahun itu menjadi 2 kali lipat, atau dengan kita melihat tingkat pertumbuhannya secara majemuk sebesar 9%. Nah, sebagai contohnya misalnya ketika Bush menjadi presiden, utang naik dari 5 triliun ke 10 triliun. Lalu Obama menaikkan hutangnya dari 10 triliun ke 20 triliun. Dan diperkirakan kalau ini misalnya berlanjut terus, dan ini sangat-sangat mungkin utang yang sebesar 20 triliun sekarang akan menjadi 40 triliun pada tahun 2020.
2024, 80 triliun pada tahun 2032, dan 160 triliun pada tahun 2040. Dan saya tulis di sini, what could go wrong? Apa yang bisa salah gitu? Saya pikir Anda juga mengerti bahwa ini sebetulnya sedikit sarkasme atau sedikit ironis, karena tidak mungkin pemerintah Amerika Serikat bisa melunasi utang sebesar ini dengan misalnya perekonomian yang sebesar 20 hingga 30 triliun ukurannya gitu. So, ini menunjukkan bahwa the situation is quite desperate in America. Nah, lalu kalau kita melihat grafik ini juga sangat menunjukkan sebetulnya pada the Great Depression di tahun 1930-an, utang terhadap GDP mencapai sekitar 300%. Nah, utang ini sebetulnya semua utang, baik itu utang korporasi, utang rumah tangga, dan juga utang negara. Tapi sekarang levelnya sudah mencapai 350%, atau dengan kata lain lebih tinggi daripada the Great Depression. Dan Chris Martenson mengatakan, it is simply not possible to grow your debts faster than your income forever. Atau dengan kata lain, tidak mungkin Anda bisa menaikkan atau menambah utang lebih cepat ketimbang misalnya kenaikan produk domestik bruto. Karena justru dari produk domestik bruto Anda harus melunasi utangnya. So, ini masalah yang sungguh luar biasa pesan yang dihadapi dengan Presiden Trump ya. Dan sebetulnya ini akan makin menjadi sulit ke depannya. Kenapa? Karena ada unfunded liabilities yang masih harus ditambah ke hutang negara. Nah, unfunded liabilities apa itu? Itu sebetulnya dengan kata yang sangat mudah, itu tunjangan ke masyarakat yang belum tersedia dananya. Nah, ini kuncinya. Berarti kalau belum tersedia dananya, berarti harus pinjam atau menambah utang lagi. Jadi kalau Anda melihat jumlah-jumlah ini jumlah yang nanti harus ditambah ke defisitnya. Dan kalau defisit naik, tentunya hutang negara juga akan naik. Nah, pada tahun 2017 contohnya, itu utangnya akan bertambah 120 miliar. Masih oke-oke aja kalau Anda melihat. Tapi 5 tahun kemudian, pada tahun 2022, itu sudah bertambah lagi 842 miliar. Dan 5 tahun kemudian 2027 itu 1,7 triliun. Dan pada akhirnya 2031 itu menambah 2,6 triliun. Itu per tahun jumlah utang yang bertambah. Nah, ini juga sudah memperlihatkan bahwa sebetulnya situasi ini akan menjadi sangat-sangat eksplosif ke depannya, di mana utangnya itu akan makin bertambah dari tahun ke tahunnya. Dan ini kenapa demikian? Karena setiap hari di Amerika Serikat, 10.000 orang Amerika itu masuk masa pensiun. Artinya mereka itu semuanya harus dikasih tunjangan dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, ini juga sebagai akibatnya tentunya pencetakan uang pasti akan makin meningkat untuk menutupi defisit, di mana bank sentral akan langsung membeli surat utang negara atau obligasi pemerintah dengan uang yang baru dicetak. Kita melihat misalnya sejak the end of Bretton Woods in 1971, itu pencetakan uang itu makin naik ya. Dan kita melihat pada saat ini sudah melebihi 10 triliun US dollar. Dan kedepannya juga saya merasa itu akan makin naik dengan puluhan, bahkan mungkin ratusan triliun US dollar ya. Nah, sebagai akibatnya Anda harus mengingat kalau misalnya Anda makin banyak mencetak uang, nilai mata uang, entah itu misalnya dolar atau euro atau pound sterling, Japanese yen, Chinese yuan, dan sebagainya, kalau mereka makin mencetak uangnya, tentunya nilai mata uangnya akan turun terhadap apa? Terhadap gold and silver yang merupakan logam mulia yang selalu dicari ketika nilai mata uang itu turun atau didevaluasi. Jadi ingat itu ke depannya nanti 2017, 2018, 2019 dan seterusnya, saya pikir nilai mata uang itu akan makin turun terhadap logam mulia ya, dan logam mulia seharusnya mengkilap lagi oleh karena itu. Nah, lalu kita melihat juga di sini bahwa
dengan makin banyak pinjaman dari pemerintah itu dan dengan makin banyak pencetakan uang oleh The Fed dan juga bank sentral yang lain sebetulnya, itu bisa jadi menciptakan inflasi pada akhirnya. Dan kalau terjadi inflasi, tentunya nilai mata uang itu, baik itu dolar, pound sterling, dan semua mata uang yang lainnya, itu akan turun nilainya. Jadi bisa jadi bahwa situasi yang terjadi di tahun 1970-an, yaitu stagflation atau stagflasi, itu bisa terjadi lagi. Jadi stagflasi itu apa itu? Itu pertumbuhan ekonomi yang stagnan, jadi stuck, ditambah lagi dengan inflasi. Ini situasi yang sangat eksplosif, sekali lagi, situasi yang sangat tidak enak karena harga barang maupun jasa itu naik terus, sedangkan pertumbuhan ekonomi stagnan. Jadi gaji orang tidak naik, tetapi barang-barang itu dan jasa itu harganya naik semuanya. Nah, ini tentunya sangat bagus untuk emas dan perak, logam mulia, tetapi tidak bagus itu untuk saham dan obligasi ya. Nah, kalau misalnya makin banyak utang, biasanya ekonomi itu akan melambat. Nah, kenapa demikian? Saya ilustrasikan aja dengan contohnya supaya Anda bisa mengerti. Misalnya sebagai contohnya, jika Anda sendiri meminjam uang untuk membeli rumah, mobil, dan lain sebagainya, setiap bulan Anda harus mencicil pokok dan bunga ke bank. Dan kalau Anda misalnya harus menyisihkan banyak uang untuk misalnya cicilan itu, baik itu pokok maupun bunga, ya tentunya sisanya yang makin sedikit itu bisa dipergunakan untuk konsumsi yang lain gitu. So, memang kalau negara juga punya makin banyak utang, ya tentunya dia punya makin sedikit uang untuk berinvestasi di masa depannya ya. So, memang kita bisa mengarah ke stagflation, saya melihat stagflasi, di mana ekonominya makin melambat pertumbuhannya dibarengi dengan inflasi yang sangat tinggi. Nah, kita melihat dengan pinjaman pemerintah dari Amerika Serikat yang makin banyak, kita melihat juga bahwa investor asing itu makin enggan untuk berinvestasi di obligasi pemerintah ya, baik itu durasi yang pendek maupun durasi yang panjangnya. So, ini juga akan merupakan masalah besar sekali untuk Amerika Serikat misalnya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya investor asing tidak mau membelinya, artinya semuanya itu harus diserap oleh bank sentral itu sendiri dengan pencetakan baru ya. Jadi kalau pencetakan uang baru itu ya tentunya sekali lagi juga akan mengakibatkan nilai mata uang itu akan turunnya. Nah, kenapa sebetulnya investor asing makin enggan untuk berinvestasi di obligasi pemerintah Amerika Serikat? Karena mereka melihat juga, kok kalau utangnya ini makin naik, tentunya risiko saya juga kalau saya pegang surat utang negara ini, itu juga akan naik. Dan oleh karena itu, saya ingin memperoleh hasil imbang yang lebih tinggi atau suku bunga yang lebih tinggi. Jadi bayangkan misalnya utangnya makin naik, suku bunga makin naik, berarti kebangkrutan itu makin cepat akan terjadi ya. Nah, lalu ada sesuatu yang saya ingin bahas juga, ini sangat penting sebetulnya karena kita melihat ada risiko yang sangat besar bahwa Presiden Trump ini akan makin mengarah ke arah proteksionisme ya. Dan kalau misalnya ada langkah-langkah ke sana, Claudio Borio dari BIS atau Bank for International Settlements, dia mengatakan sesuatu yang sangat bijak. Dengan melihat ke belakangnya di tahun 1930-an ketika juga negara di dunia mulai makin banyak proteksionis. Nah, dia mengatakan there would be no winners, only losers. Tidak ada pemenang kalau misalnya proteksionisme, tetapi hanya ada losers ya atau pecundang. Kenapa demikian? Karena lower global growth and possibly higher inflation would benefit no one. Ya, tidak akan ada yang diuntungkan kalau misalnya kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibarengi dengan inflasi seperti tadi juga disampaikan. Nah, sekarang saya mau sedikit membahas lebih detailnya. Kenapa demikian? Nah, kita melihat contohnya di sini misalnya bahwa kalau misalnya makin banyak kebijakan atau regulasi atau hambatan untuk perdagangan yang bebas, kita melihat di sini dengan garis-garis yang terputus di sini yang makin naik, berarti makin banyak kebijakan atau regulasi atau hambatan untuk perdagangan yang bebas. Itu kalau naik, kita melihat perdagangan di sini sendiri
itu memang turun. Ya, kenapa demikian? Ya, sangat logis gitu. Kalau Anda bikinnya makin sulit untuk melakukan perdagangan, ya perdagangan itu sendiri pasti akan turun ya. Nah, sebagai akibatnya, Ron Paul yang merupakan seorang mantan senator dan juga mantan calon presiden itu dulu, dia mengatakan sesuatu yang sangat bijak juga. Dia mengatakan tariffs are simply taxes on consumers. Nah, kenapa demikian? Kalau Anda misalnya memperlakukan bea cukai untuk produk yang masuk ke negara Anda, seperti Trump memang merencanakan, dia mengatakan, well mungkin kalau misalnya produk dari luar negeri, saya akan mengenakan bea cukai sebesar 10% sampai dengan 35%. Well, kalau Anda melakukan itu, berarti produk yang tadinya diimpor, misalnya katakan Walmart, yang banyak sekali menawarkan produk itu yang diimpor dari Cina, kalau dia misalnya harus mengalihkan pembelian ke produk yang dibuat secara lokal, itu pasti akan lebih mahal. Pasti itu. Jadi, inflasi akan naik pada gilirannya, dan kalau inflasi naik, nilai US dollar itu akan turun. It's as simple as that. Lalu kalau misalnya kita mengenakan bea cukai untuk produk dari luar negeri, artinya perdagangan global juga secara umum itu akan turun. Dan kalau itu terjadi, permintaan untuk US dollar juga akan turun karena kita tahu bersama perdagangan global itu banyak menggunakan US dollar. Dan sebagai gilirannya tentu juga nilai US dollar sekali lagi juga akan turun. Jadi Anda sudah melihat di presentasi ini bahwa saya sering mengatakan nilai US dollar itu akan turun dengan berbagai kebijakan yang direncanakan oleh pemerintahan Trump ya. Juga ditambah lagi dengan hutang yang makin naik dan makin tidak bisa dilunasi ya. Nah, lalu kita melihat contohnya di sini, ini sangat jelas, makin banyak trade deals yang dilakukan, kita melihat di sini tahun 1990-an dan juga awal tahun 2000-an, banyak sekali trade deals dilakukan ya di antar negara. Oleh karena itu juga kita melihat di tahun 1990-an sampai awal 2000-an, inflasi itu turun terus menerus ya. Kenapa demikian? Ya, well, very simple. Kalau misalnya Anda punya produk yang tidak dibuat di dalam negeri, well, Anda pasti akan impor. Dan kalau misalnya tidak ada bea cukai, well, harganya akan cenderung rendah. Tapi sekarang kalau tiba-tiba ada seorang presiden, dimanapun ya, bisa di Amerika Serikat, bisa di Eropa, bisa di China, dimanapun gitu, mengatakan, wah saya merasa kita harus menghukum produk itu yang datang dari luar negeri. Kita harus menstimulir produksi dalam negeri. Wah, otomatis tentunya harganya itu akan naik dan itu akan menciptakan inflasi. Nah, pada akhirnya kalau misalnya terjadi perang perdagangan di antar berbagai negara, apa yang akan terjadi? Akan terjadi retaliasi di mana misalnya China kalau dia misalnya dibilang sama Amerika Serikat, well you are a currency manipulator. Anda memanipulasi mata uang Anda membuatnya cukup rendah supaya ekspor Anda makin baik. Well, kita juga bisa melawan. Kita bisa bilang, oke, produk Anda itu akan dikenakan bea cukai sebesar 20, 30, 35% katakanlah misalnya. Well, China juga bisa mengatakan kalau itu terjadi, oke, saya juga tidak akan membeli produk Anda lagi. Karena ingat, misalnya China itu sendiri merupakan konsumen yang paling besar untuk pesawat dari Boeing. Nah, kalau dia misalnya mengatakan, oke, saya akan mengalihkan misalnya permintaannya ke Airbus misalnya dari Eropa. Bisa saja kalau Eropa memang tidak mengenakan bea cukai. So, memang kita melihat perang perdagangan itu no winners, ingat, only losers ya. Dan pada akhirnya saya takutnya tidak hanya China akan mengatakan, wah saya tidak akan beli Boeing, tapi bagaimana dengan iPhone? Bagaimana dengan Lockheed Martin? Bagaimana dengan perusahaan yang lain misalnya yang menjual banyak sekali produknya ke China? So, ini sekali lagi tidak ada pemenang kalau ini memang diteruskan dan orang benar-benar nekat ya. Nah, sebagai akibatnya kita melihat juga ada gerakan di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika Serikat. Kita harus menekankan ini juga kepada anti globalisasi. Jadi kita melihat banyak negara mulai memperlakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro perdagangan bebas, dan mereka melihat seiring dengan pelemahan perekonomian mereka masing-masing,
mereka mengatakan kita harus menaikkan produksi di dalam negerinya. Nah, ini ada 3 gelombang. Kita melihat di sini ada globalization boom number 1, globalization boom number 2, dan nanti yang masih akan datang ke depannya globalization boom number 3. Ya, pada awalnya misalnya dengan diperlakukannya steamships dan railroads itu terjadi globalization boom yang pertama. Lalu kita turun, terjadi gerakan anti globalisasi dengan perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Lalu ada jet travel dengan pesawat yang makin cepat dan makin baik. Kita punya gerakan ke globalisasi nomor 2, tapi di sini kita melihat sejak 2008 global financial crisis yang sebelumnya kita melihat bahwa orang mulai makin anti globalisasi ya di seluruh dunia. Nah, jika misalnya terjadi gerakan ke proteksionisme dan anti globalisasi dan makin banyak bea cukai diperlakukan oleh banyak negara untuk produk yang masuk dari luar negeri, korbannya siapa aja? Nah, ini sangat penting gitu, karena kita harus melihat kita berada dalam posisi yang mana, ya, negara masing-masing gitu. Nah, korban yang paling besar tentunya adalah yang ekspor sebagai persentase dari GDP itu paling besar. Nah, yang kita melihat secara rata-rata di tahun 2013 sampai 2015 yang paling besar adalah Hong Kong, Singapura, dan Vietnam. Juga Malaysia ada di zona yang cukup bahaya, kita melihat di sini ya. So, negara-negara inilah yang akan merasakan dampaknya yang paling besar dari gerakan anti globalisasi. So, untuk catatan juga, kalau misalnya Anda masih punya Singapore dollar, menurut saya hati-hati. Karena kalau misalnya Singapura kena cukup besar dampaknya dari gerakan ini, saya rasa seharusnya, ceteris paribus ya, mata uangnya juga melemah ya. Nah, kalau kita melihat Indonesia bagaimana? Nah,